Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini kita masuk di pertemuan ketiga ya, jaringan terapan. Kali ini kita akan membahas masalah network tools atau aplikasi-aplikasi atau tools yang digunakan dalam jaringan komputer. Itu saya share screen terlebih dahulu. Baik, untuk materi sudah saya share di e-learning, kemudian minggu depan kita sudah mulai praktikum ya. Itu jangan lupa mengisi absensinya lewat attendance. Oke, network tools. Kita ngomong-ngomong network tools, yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang tools jaringan, software-software yang mendukung dalam jaringan, ya digunakan oleh administrator. Terus kemudian tools berdasarkan layernya. Jadi layer itu kalau Anda belajar masalah layer jaringan itu kan ada standar OSI, ada standar TCP ya. Nah, itu pasti ada layer atau lapisan dari physical sampai ke application. Nanti kita bahas. Terus kemudian tools jaringan berdasarkan tindakan. Jadi apa yang perlu Anda lakukan? Biasanya tindakan ini selain digunakan oleh administrator juga digunakan secara negatif oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab atau bisa dikatakan biasanya adalah hacker ya. Baik, mengenal tools jaringan. Jadi tools jaringan adalah software atau aplikasi yang sering dipakai oleh administrator. Terus kemudian dia digunakan untuk apa? Memonitor aktivitas jaringan. Jadi baik jaringannya, terus kemudian kondisi klien-kliennya, terus kemudian paket datanya, alur lalu lintas paket datanya, dan sebagainya. Nah, itu untuk digunakan untuk monitoring aktivitas di dalam jaringan. Kemudian digunakan juga untuk konfigurasi jaringan ya, entah itu membuat VPN, tunneling, terus kemudian virtualan, bahkan sampai virtual server. Nah, tools-tools ini dibedakan berdasarkan layer atau lapisan di dalam jaringan. Nah, ini layer-layer yang berdasarkan layer, saya kira ada 4 yang sangat penting, adalah layer fisik, data link, network, ya, layer 3 network, dan layer 4 transport. Nah, ini tools yang biasa digunakan di sini. Kalau tools yang di layer application sangat banyak ya, tapi yang di layer-layer ini tertentu ya di setiap layernya. Kita mau lihat. Layer fisik ini ada tools yang digunakan namanya ISPC ya. ISPC itu untuk melihat informasi PCI atau komputer yang ada di dalam suatu jaringan yang terhubung juga. Jadi tidak hanya komputer tetapi juga perangkat-perangkat penghubungnya. Terus kemudian MiTools ya, MiTools ini untuk melihat status dari interface network atau LAN card ya, LAN card. Terus kemudian kalau di Linux itu ada ETH0, ETH1 ya kan, seperti itu. Terus ada DMES ya, DMES ini yang digunakan untuk memeriksa kernel di dalam sistem operasi. Nah, ini diperuntukkan di layer 1, layer paling bawah ya, paling bawah. Terus kemudian data link. Data link ini biasanya digunakan ARP ya, Address Resolution Protocol. Ini apa, Pak?
Ya, ini adalah seperti alat mesin dari suatu komputer. Jadi kalau Anda IP config itu selain ada IP itu di layer 3 ya. Terus kemudian di data linknya ada ARP. Jadi mirip-mirip seperti nomor mesin di kendaraan ya, baik mobil atau motor 5 tahun sekali Anda gesek, itu kan apa ya, berbeda ya satu motor dengan yang lainnya. Terus di layer network, layer ketiga, banyak sekali tools yang bisa digunakan. Tools yang di sistem operasi ada, pastinya ada ifconfig, root ya, melihat komputer kita dari sini seumpama ke Google atau ke usm.ac.id itu lewat mana saja itu root ya. Ping untuk ngecek konektivitas dari komputer atau alamat yang kita tuju, traceroute ya, traceroute, kemudian MTR, mat traceroute. Ini sama ya, cuma biasanya traceroute itu di Windows, mat traceroute itu di Linux, Debian. Nah, ini ifconfig ya, ifconfig di Debian. Jadi kalau di Linux itu ifconfig, tapi kalau di Windows namanya ipconfig ya, hampir sama perintahnya. Nah, ini untuk melihat kondisi dari IP. Nah, ini adalah yang namanya ARP ya, alamat mesin. Terus kemudian ETH0 ya, ETH0 Ethernet 0 itu alamatnya adalah 10.252.102.149. Sedangkan broadcast-nya itu pasti alamat terakhir ya, 255. Sedangkan nanti gateway-nya pasti angka 1 ya, 10.252.102.1. Nah, terus kemudian di sini pakainya adalah mask-nya, net mask-nya adalah 255.255.255.0. Jadi dengan kita melihat net mask, kita bisa lihat ini IP kelas apa sih? Coba saya tanya. Netmask 255.255.255.0 itu termasuk IP kelas apa? Kelas C, Pak. Baik. Nah, ini sudah ada di mata kuliah jaringan komputer dan manajemen jaringan ya. Terus root itu untuk melihat routing table-nya ya, routing table-nya IP-IP yang ada di komputer kita. Nah, ini routing table. Ini 10.0 itu network ID-nya, subnet mask-nya 255.255.255.0 di ETH0, terus kemudian gateway-nya 10.252.1021. Artinya dia akan bisa keluar dari jaringan itu lewat alamat ini 10.252.1021. Terus ping. Ping ini adalah mengirimkan paket atau protokol yang namanya ICMP ya. Makanya ICMP ini selalu keluar ya, selalu keluar. Nah, paket ping itu berarti ngecek konektivitas di dalam jaringan. ICMP itu apa, Pak? Internet Control Message Protocol ya, suatu aturan atau protokol yang dia bertugas untuk ngecek atau memeriksa kondisi di komputer yang dituju. Itu ini kecepatannya ya, time to live-nya ya 255, terus kemudian bervariasi ya. Semakin kecil TTL ya semakin cepat jaringannya. Seperti itu. Traceroute itu untuk ngetrace apa ya? Mencari jejak atau juga komputer kita mau ke suatu web atau ke suatu server lewat mana saja. Nah, ini namanya traceroute. Contoh komputer saya ya mau ke detik.com. Detik.com itu alamatnya 203.190.241.41 ya. Maksimalnya adalah 30 hops. Ini sama juga traceroute di Windows maupun di Linux. Nah, berarti dari komputer saya, hub pertama atau lompatan pertama itu lewat gateway. Gateway itu apa sih? Pintu keluar. Ya, kalau
kita mau keluar dari suatu ruangan kan berarti butuh lewat pintu ya. Nah, pintu itu namanya gateway. Lah Pak, kalau port itu seperti jendela ya. Makanya port itu banyak gitu. Jadi biasanya penyerang-penyerang di dalam jaringan itu enggak lewat gateway, enggak mungkin lewat gateway, pasti ketahuan. Jadi pasti lewatnya port ya. Port itu apa? Yaitu kalau kita gambarkan sebagai jendela dalam suatu jaringan komputer. Nah ini keluar gateway dari komputer saya traceroute, keluar gateway, terus kemudian menuju ini, alamat ini, terus kemudian ini tidak tercatat ya di mana nanti sampai ke detik.com. Jadi kalau lebih dari 30 hops berarti koneksi akan digagalkan seperti itu. Karena maksimal itu hanya 30 hop. MTR, mat traceroute sama juga ya. Ini untuk apa? Ngetrace ya komputer kita, paket-paketnya, terus lewat mana saja ya, sama dengan traceroute. Cuma ini di Linux ya. Terus kemudian kita beralih ke layer berikutnya, layer 4. Layer 4 itu ada netstart untuk melihat koneksi jaringan, statistik ya yang ada di dalam komputer, itu network statistik atau netstart. Anda bisa gunakan di Linux maupun command prompt Windows. Nah, netstart contohnya seperti ini. Seumpama saya ketikkan aja netstart, dia akan melihat komponen dan komputer-komputer mana yang aktif, terus kemudian dia statusnya apa? Listen itu berarti aktif dan siap menunggu konfirmasi. Nah, ini listen, netstart. Terus kemudian itu tadi yang di layer 4 ya. Tadi kita sudah belajar tool di layer 1, layer 2, layer 3, dan layer 4. Sampai ke nanti layer 7. Layer 7 itu banyak sekali aplikasi ya. Aplikasi untuk monitoring jaringan, ada Wersak, terus kemudian ada Pandora, dan sebagainya macam. Nah ini tools berdasarkan tindakan. Nah ini 3 hal yang bisa dilakukan: footprinting, scanning, dan enumeration. Jadi untuk berdasarkan tindakan ini bisa dalam rangka hal yang positif dilakukan oleh administrator atau dalam hal negatif dilakukan oleh hacker, seperti itu. Jadi tiga hal ini sebenarnya bagaikan dua sisi mata uang ya, ada positif dan negatifnya. Footprinting. Footprinting itu kondisi di mana kita mengumpulkan data, ya, informasi terhadap suatu sistem. Jadi informasinya apa sih dengan footprinting? Terus kemudian tools yang bisa digunakan dan dicoba, nanti silakan bisa dicoba. Ada Smart Whois ya, atau membacanya bukan Smart Whois tapi Smart Whois. Terus ada SumSpade, terus kemudian ada NeoTrace. Nah ini Smart Whois, kelihatan sekali domain name-nya, register name-nya, dan sebagainya. Terus SumSpade ya seperti ini gambarannya untuk melihat jaringan yang ada. Kemudian NeoTrace. NeoTrace itu bisa dilihat di sini. Bisa dicoba nanti. Terus kemudian aktivitas berikutnya setelah footprinting. Footprinting tadi apa? Coba saya mau tanya. Kondisi di mana kita mengumpulkan ya, kita mengumpulkan dulu jejak-jejak kaki atau mengumpulkan data terlebih dahulu terhadap suatu sistem. Terus kemudian kita beralih ke scanning. Scanning itu adalah perluasan dari footprinting ya. Tolong yang yang belum mute, tolong di mute itu siapa? Baik, saya teruskan. Jadi ini adalah perluasan dari footprinting di mana kita bisa mempelajari lebih dalam tentang sistem untuk menentukan kelemahan dan
kelebihan dari sistem tersebut. Tools yang bisa digunakan ada WinCap, ya, WinCap, Nmap, dan Nessus. Itu yang di luar bawaan asli Windows ya, kita install sendiri. Nmap Win, Nessus ya, based on Linux ya. Nah, ini untuk membuatnya. Terus kemudian hasilnya seperti ini. Jadi ada rekomendasi bahwa ada satu port yang warning ya, artinya ada satu jendela yang dipertanyakan. Dipertanyakan apa? Dipertanyakan karena di sini ada keterangan ada pengguna yang tidak berhak gitu, sehingga perlu di-cut atau pakai netcut juga bisa administrator untuk IP-IP yang aneh. Nah, ini namanya Nessus ya. Terus enumeration. Enumeration itu kegiatan yang digunakan untuk mengetahui suatu user atau sumber daya itu memiliki kelemahan. Misalnya tentang grupnya bagaimana, user-usernya bagaimana, aplikasi dan bannernya bagaimana. Jadi ini enumeration ini juga bisa dilakukan dua hal seperti saya katakan lagi oleh orang yang bertanggung jawab atau administrator, ataupun bisa dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, seperti ini. Yang biasa digunakan adalah Damsek, Lobcrack ya, seperti ini Damsek gambarannya. Terus kemudian Lobcrack ya. Lobcrack ini memberikan kekuatan lebih daripada sebuah jaringan untuk pemaketan data ya. Untuk pemakaian data di-encrypt lagi passwordnya agar lebih aman lagi. Bisa pakai third party seperti Lobcrack, tetapi juga bisa digunakan oleh cracker dalam memecahkan suatu enkripsi untuk menjadi suatu dekripsi untuk bisa dibaca sebagai suatu data utuh. Jadi hari ini kita sudah mempelajari apa? Yang pertama, tools di dalam jaringan. Terus yang kedua, toolsnya berdasarkan layer. Yang ketiga apa? Yang ketiga ada tools yang berdasarkan tindakan. Kita mau footprinting, mau scanning saja, ya kan, bisa pakai tadi ya backtrack atau Kali Linux. Terus kemudian yang terakhir adalah tools untuk berbagai macam tindakan. Artinya berbagai macam tindakan itu ya seperti beli tiba-tiba beli ini, kalau kita belanja ya tiba-tiba beli ini, ya kan. Sama juga berdasarkan berbagai tindakan Anda bisa lakukan scanning, terus kemudian lalu Anda bisa lakukan footprinting dan sebagainya macam. Oke, saya kira itu materi kita pada sore hari ini, singkat padat jelas saja. Mungkin ada yang perlu ditanyakan ya? Tidak ada? Belum makan malam semua? Masih lapar ya? Baik, kalau enggak ada, silakan absensinya jangan lupa di absen. Terus kemudian mulai minggu depan kita sudah mulai praktikum ya. Seperti itu. Saya kira itu dari saya. Yang lain tidak ada mau menambahkan atau bertanya? Kalau tidak ada, berarti selamat sore. Saya akhiri. Salam sehat semua dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya izin live.
Baik, Pak. Terima kasih.